Assalamualaikum Sobat Arunika. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pendekatan struktural dalam cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendekatan struktural. Menurut Abrams, dalam Nurgiantoro tahun 1994 halaman 36 menjelaskan bahwa struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya, yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah. Analisis struktural merupakan salah satu kajian kesusastraan yang menitik beratkan pada hubungan antar unsur pembangun karya sastra. Struktur yang membentuk karya sastra tersebut yaitu tema, alur, penokohan, latar, dan sebagainya. Struktur novel atau cerpen yang hadir di hadapan pembaca merupakan sebuah totalitas. Novel atau cerpen yang dibangun dari sebuah unsur akan saling berhubungan sehingga menyebabkan novel atau cerpen tersebut menjadi sebuah karya yang bermakna hidup. Adapun struktur pembangun karya sastra yang dimaksud dan akan diteliti meliputi tema, alur, penokohan, pelataran, penyudut pandangan, gaya bahasa, dan amanat. Menurut Satoto, tahun 1993 halaman 32 dalam Dewi Tri tahun 2019, pendekatan strukturalisme merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi, pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Menurut Tiu, tahun 1984 halaman 135 dalam Dewi Tri tahun 2019, pendekatan struktural mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai kesatuan struktural yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sinopsis cerpen Pelajaran Mengarang, yaitu suatu ketika pelajaran mengarang di kelas itu dimulai. Ibu guru Tati menawarkan 3 judul yang ditulis di papan tulis. Judul pertama, Keluarga Kami yang Berbahagia. Judul kedua, Liburan ke Rumah Nenek. Dan judul ketiga, Ibu. 10 menit sudah waktu berlalu. Akan tetapi, Sandra belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia diam 1000 bahasa dan memandang keluar jendela. Ketika mencoba berpikir tentang judul pertama, Sandra tidak mengerti apa yang harus dibayangkan tentang sebuah keluarga yang bahagia, karena ia hanya mendapatkan gambaran tentang rumah yang berantakan, botol bir berserakan, selimut bertebaran, lelaki dewasa keluar masuk menggandeng perempuan, dan semacamnya. Ia masih tetap diam. 20 menit sudah waktu berlalu. Sandra juga belum menulis apapun. Ketika berpikir tentang judul kedua, Sandra tidak tahu gambaran seperti apa seorang nenek karena yang ada di kepalanya hanyalah gambaran seorang wanita yang selalu berdandan di depan cermin, memakai wewangian yang memabukkan, yang oleh ibunya sering dipanggil Mami. Dan setiap kali ia pulang dari sekolah, wanita itu selalu membentak-bentak, "Lewat belakang, anak jadah, jangan ganggu tamu mamimu." Dan Sandra masih terus diam. 30 menit waktu berlalu. Ketika ibu guru Tati mendekat dan bertanya mengapa kertasnya masih kosong, Sandra mencoba menulis judul ketiga, Ibu.
Akan tetapi, setelah ibu guru Tati berlalu, pikiran Sandra terbayang oleh ibunya yang selalu pulang larut malam, mabuk-mabukan, merokok, wajah pucat, bangun kesiangan, pergi memenuhi janji di hotel nomor sekian, dan seterusnya. Itulah sebabnya Sandra tetap diam. Ia tidak kuasa menuturkan kenyataan yang ia saksikan di rumah. 60 menit sudah waktu berakhir. Pekerjaan karangan harus dikumpulkan. Di tengah pekerjaan kawan-kawannya, Sandra menyelipkan hasil karangannya. Tidak seorang pun tahu jika Sandra hanya menulis satu kalimat, "Ibuku seorang pelacur." Yang tahu hanyalah ibu guru Tati jika kelak di rumah memeriksa hasil karangan murid-muridnya. Kemudian slide selanjutnya mengenai saya akan membacakan hasil analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama ada tema. Tema dalam cerpen pelajaran mengarang yaitu kehidupan sosial yang terjadi kepada satu keluarga, di mana ibunya adalah seorang pelacur dan tokoh utama bernama Sandra yang mengalami disfungsional dalam keluarga. Yang seharusnya anak berumur 10 tahun mengalami masa anak-anak yang indah, namun Sandra mengalami sebaliknya. Ia mengalami masa kanak-kanak yang berbeda dengan teman-temannya. Di usia yang masih belia, Sandra sudah harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Kemudian berikutnya, analisis alur. Alur yang dimiliki cerpen pelajaran mengarang adalah alur maju, mundur, atau campuran. Cerpen ini menceritakan kehidupan tokoh pada saat ini dan melakukan flashback atau kembali pada masa lalu tokoh, di mana tokoh Sandra mengingat berbagai kenangan masa lalunya. Alur maju dapat dibuktikan dengan kalimat, "Kalian punya waktu 60 menit, ujar ibu guru Tati." Halaman 432. Kemudian, dari balik kacamatanya yang tebal, ibu guru Tati memandang 40 anak yang manis yang masa depannya masih panjang. Halaman 432. Ibu guru Tati mondar-mandir di depan kelas. 434. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. 437. Alur mundur dapat dibuktikan dengan kalimat, ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan, botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong dan berserakan. Kemudian, suatu malam perempuan itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Halaman 436. Setiap hari Minggu perempuan itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza. Halaman 436. Berkelebatan di benak Sandra, bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras. Halaman 437. Ia juga hanya berbisik malam itu ketika terbangun karena dipindahkan ke kolong ranjang. Halaman 438. Kemudian slide selanjutnya yaitu analisis latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam cerpen pelajaran mengarang yaitu yang pertama di kelas, dibuktikan dalam kutipan kalimat, ingin rasanya ia lari keluar kelas. Halaman 432. Ibu guru Tati mondar-mandir di depan kelas. 434. Lalu ada di rumah, dibuktikan dalam kutipan kalimat, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Halaman 433. Di luar kota, dibuktikan dalam kutipan kalimat, kalau keluar kota berhari-hari entah kemana. Kemudian ada ruang depan, plaza, hotel, ranjang. Kemudian lalu ada latar waktunya. Latar waktu dalam cerpen pelajaran mengarang yaitu, kalian punya waktu 60 menit. Halaman 432. 10 menit segera berlalu. Halaman 432. 30 menit lewat tanpa permisi. Halaman 435. Setiap hari Minggu perempuan itu mengajaknya jalan-jalan. Halaman 436. Ditunggu di M, kamar 505 pukul 8. Halaman 437. Kemudian selanjutnya latar suasana dalam cerpen pelajaran mengarang yaitu
Yang pertama, hening dibuktikan dalam kutipan kalimat, terdengar gesekan halus pena pada kertas, anak-anak itu sedang tenggelam ke dalam dunianya. Halaman 432. Kemudian, ada suasana benci, dibuktikan dalam kutipan kalimat Sandra memandang ibu guru Tati dengan benci. Halaman 433. Merasa terancam, dibuktikan dalam kutipan kalimat, nanti kamu ku ajak ke tempatku kerja. Tapi awas ya, kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Ngerti? Awas. Halaman 434. Risih, dibuktikan dalam kutipan kalimat, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. Sandra juga mendengar musik yang keras. Halaman 434. Kemudian ada yang kelima, bingung. Dibuktikan dalam kutipan kalimat, Sandra sampai sekarang tidak mengerti mengapa ada sejumlah perempuan duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah lelaki yang menunjuk-nunjuk mereka. Halaman 435. Kemudian ada yang keenam, sedih. Dibuktikan dalam kutipan kalimat, di kolong ranjang Sandra berbisik tertahan-tahan, "Mama, mama," dan pipinya basah oleh air mata. Halaman 438. Yang ketujuh, bahagia. Dibuktikan dalam kutipan kalimat, di sana Sandra bisa mendapatkan boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali Sandra makan, perempuan itu selalu menatapnya dengan penuh cinta. Halaman 436. Kemudian selanjutnya analisis tokoh cerpen pelajaran mengarang, yaitu yang pertama tokoh Sandra, yaitu tokoh utama, seorang anak berumur 10 tahun, siswa kelas 5 sekolah dasar. Sandra memiliki karakter yang lugu, sabar, patuh, pasrah. Kemudian ada ibu guru Tati. Ibu guru Tati memiliki sifat yang baik hati, tegas. Nah, kemudian slide selanjutnya ada tokoh Ibu Sandra atau Marti. Ibu Sandra ini memiliki wajah yang cantik, namun memiliki sikap dan mulut yang kasar. Meski begitu, tokoh Marti sebenarnya memiliki sifat penyayang. Ibu Sandra atau Marti memiliki karakter yang cantik, dibuktikan dengan kutipan perempuan yang cantik, seorang perempuan yang selalu merokok, selalu bangun siang. Kemudian memiliki sifat yang kasar, dibuktikan dalam kutipan, lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama. Kemudian tentu saja punya anak setan, tapi tidak jelas siapa. Dan kalaupun jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Halaman 434. Kemudian ada sifat yang ceroboh, tertutup, penyayang, seperti itu. Kemudian selanjutnya tokoh Mami, seorang wanita tua yang suka merias wajah dan memiliki sikap kasar. Mami memiliki karakter yang genit, dibuktikan dalam kutipan, seorang perempuan dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang serba tebal. Halaman 434. Kemudian yang kedua, kasar, pemarah, dan suka mengintimidasi. Dibuktikan dalam kutipan, jangan rewel anak setan, nanti kamu kuajak ke tempat kerja. Tapi awas ya, kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Ngerti? Awas. Kemudian selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menuangkan karyanya. Dalam cerpen pelajaran mengarang, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana penulis menceritakan isi cerita menggunakan kata ganti, yaitu dia, ia, nama tokoh, dan mereka. Seperti dalam kutipan berikut, 10 menit segera berlalu, tapi Sandra 10 tahun belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia memandang keluar jendela, ada dahan bergetar ditiup angin. Ingin rasanya ia lari keluar dari kelas, meninggalkan kenyataan yang sedang bermain di kepalanya. Kemudian selanjutnya, amanah dalam cerpen pelajaran mengarang, karya Seno Gumira, yaitu kelak menjadi orang tua, berusahalah menjadi orang tua yang bijak untuk anak-anak, memberikan teladan yang baik dan menciptakan masa anak-anak yang indah untuk mereka, agar anak tidak merasa tertekan dalam menjalani hidupnya, tidak merasa kebingungan untuk memahami pahitnya kehidupan di usianya yang masih belia. Anak butuh sosok yang bisa ia banggakan dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya, jadilah wanita baik-baik agar bisa menjadi teladan bagi anak-anakmu kelak. Jika sudah terlanjur masuk ke dalam lumpur hitam, bertaubatlah dan mintalah ampunan.
Tidak mungkin engkau terus-menerus dalam kubangan lumpur. Engkau pasti tidak ingin anakmu ikut terjebak ke dalam kubangan tersebut. Seperti kutipan dalam cerpen tersebut, meski ibunya telah masuk lumpur hitam, sang ibu selalu berharap anaknya menjadi wanita baik-baik. Kutipan tersebut, berjanjilah pada mama, kamu akan jadi perempuan baik-baik, Sandra, halaman 436. Slide ke-11. Kelebihan dan kekurangan dalam cerpen pelajaran mengarang yaitu kelebihannya menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami karena penulis menggunakan bahasa yang cenderung santai, tidak berbelit, tidak rumit. Kemudian yang kedua, judul cerpen yang sesuai dengan isinya, membuat pembaca tidak pusing untuk mengartikan apa maksud yang hendak disampaikan pengarang. Karena kita tahu judul cerpen karya Seno Gumira yang lain itu memiliki makna yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, menceritakan kisah sesuai dengan realita yang banyak terjadi. Seperti yang kita ketahui dalam lingkungan sekitar, kisah Sandra sebenarnya banyak terjadi di mana seorang anak memiliki seorang ibu pelacur gitu dan kasar. Namun yang jadi pembeda dari guru di sekolahnya, di mana dalam dunia nyata seorang guru biasanya membebaskan siswa untuk mengarang dengan kisah yang sesuai realita. Pembaca dapat lebih mudah ikut merasakan emosi yang tokoh rasakan. Hal tersebut membuat penulis berhasil atau mampu menyampaikan maksudnya kepada pembaca. Kemudian kekurangannya, banyak ditemukan kata-kata kasar dalam percakapan, terutama yang diucapkan oleh tokoh Marty sebagai ibu Sandra dan juga Mami. Yang kedua, alur campuran atau alur maju mundur yang dapat membuat pembaca merasa bingung. Nah, itu saja hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.